warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan dulu ya, nama saya Rinaldi Isnawan Prasetyanto. Untuk tahun ajaran baru kali ini, saya dipercaya atau diamanahkan oleh pihak sekolah untuk memberikan materi sosiologi di kelas 11 IPS. Dari 11 IPS 1 sampai ke 11 IPS 5. Oke, sebelumnya saya harap kalian dalam kondisi sehat walafiat ya, meskipun kita belum bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Ya, jadi mau tidak mau kita melakukan pembelajaran secara online. Nah, untuk pertemuan hari ini saya tidak akan langsung masuk ke materi pelajaran, ya mungkin akan ada sedikit perkenalan singkat dulu saja mengenai apa saja sih yang akan dipelajari di kelas 11 ini, materi sosiologi ini, terutama di semester 1 dan semester 2 nanti. Lalu bagaimana kesepakatan-kesepakatan yang akan kita lakukan dalam pembelajaran nanti, terutama ketika pembelajaran online nih, dari bulan Juli sampai Agustus, seperti itu. Nah, mungkin kalian udah mengenal sosiologi lah ya. Di kelas 10 kalian diajar oleh Bu Rahmi mengenai sosiologi. Bahwa sosiologi itu kan adalah sosios adalah kawan dan logos adalah ilmu. So, kalau secara pemaknaan mah ilmu tentang kemasyarakatan lah. Ilmu yang mempelajari tentang kemasyarakatan. Nah, di kelas 11 ini ada 5 materi pokok ya yang akan dipelajari. Dari semester 1 itu ada 3 materi pokok dan di semester 2 ada 2 materi pokok yang akan terbagi seperti itu. Oke, langsung saja saya coba bagikan mengenai materi yang akan kita pelajari. Ya, ini materi-materi yang akan kontrak belajar di kelas 11 IPS ya. Di 11 IPS ini di semester 1 ada 3 materi pokok yang akan kita pelajari. Di awal itu adalah mengenai memahami tinjauan sosiologi dalam mengkaji pengelompokan sosial dalam masyarakat. Nah, pada KD 3.1 ini beberapa materi-materi sub-sub materi yang akan kita pelajari adalah mengenai hakikat kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial itu dan kenapa sih kita harus berkelompok? Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan awal mengenai kelompok sosial. Di kelompok sosial ini pun akan dibagi-bagi. Selain definisi, ada ciri-ciri dari kelompok sosial, ada faktor pembentuk kelompok sosial, lalu ada bentuk-bentuk kelompok sosial di masyarakat yang akan kita pelajari nanti, seperti paguyuban, out-group, in-group, bourgeois, proletar, dan semacamnya. Nanti mungkin akan kita pelajari di pertemuan berikutnya, seperti itu. Lalu kedua adalah mengenai mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial yang muncul dalam masyarakat. Kita tahu sendiri ya bahwa di masyarakat itu tidak lepas dari sebuah masalah. Namanya juga masyarakat yang bergerak secara dinamis, pasti selalu ada permasalahan dalam mengidentifikasinya. Nah, nanti kita akan mempelajari itu, definisi masalah sosial, lalu faktor-faktor masalah sosial itu apa saja, lalu contoh dan bentuk-bentuk masalah sosial itu apa aja sih, seperti itu. Di akhir semester 1, nantinya kalian akan mempelajari mengenai penerapan prinsip-prinsip kesetaraan dalam menyikapi keberagaman untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam masyarakat. Materi pada bab ini adalah mengenai tentang masyarakat multikultural, mengenai apa itu diferensiasi sosial, stratifikasi, mobilitas, seperti itu. Itu akan kita pelajari di semester 1. Sementara di semester 2, itu kita akan mengkaji mengenai konflik sosial di masyarakat, serta mengenai integrasi sosial dan peranan lembaga sosial di masyarakat itu di semester 2. Seperti itu. Oke, selanjutnya media yang akan saya gunakan selama pembelajaran di sosiologi di kelas 11 ini, terutama ketika saat pembelajaran jarak jauh ya, karena tidak memungkinkan untuk datang ke sekolah, maka media yang mungkin akan digunakan adalah pertama WhatsApp. WhatsApp ini saya gunakan untuk pertama mengenai komunikasi. Seperti misalnya penyampaian tugas-tugas yang harus kalian kerjakan. Lalu mungkin penyampaian materi juga akan menggunakan WhatsApp. Nanti mungkin akan saya share link ya, baik link ataupun voice call penjelasan materi akan saya share di WhatsApp, lalu nanti akan disebarkan oleh teman kalian. Saya sudah membentuk koordinator-koordinator dari tiap-tiap kelas yang saya percaya bahwa nanti saya akan share link itu ke koordinator dan koordinator itu akan menyampaikan ke kalian. Itu melalui WhatsApp, seperti itu. Lalu ketika kalian ingin bertanya, itu juga bisa lewat WhatsApp juga, langsung saja japri ke saya pribadi. Nanti insya Allah ketika ada pertanyaan, saya jawab juga lewat WhatsApp itu sendiri. Seperti itu. Kedua, mungkin media yang akan saya gunakan itu adalah Zoom atau Google Meet. Tapi penggunaan Zoom atau Google Meet ini tidak akan terlalu intens ya, karena saya
saya maklumi juga lah mungkin permasalahan kuota juga, karena kan menggunakan Zoom dan Google Meet itu akan menyedot banyak kuota. Jadi mungkin penggunaan Zoom dan Google Meet ini akan saya lakukan hanya 1-2 kali lah paling banyak penggunaannya. Seperti itu. Nggak terlalu sering. Mungkin akan sering lewat WhatsApp ataupun mungkin lewat YouTube. Seperti itu. Nah, kalau untuk YouTube ini mungkin nanti saya sebarkan materi ke YouTube lewat channel saya. Insya Allah nanti saya sampaikan linknya. Saya buat materi, video-video, atau materi pembelajaran, penjelasannya, lalu saya share ke YouTube. Nah, link YouTube-nya itu akan saya sampaikan ke kalian, untuk kalian tonton dan pahami materi yang saya sampaikan. Jadi, ketika materi di-share ke YouTube ini, kalian bisa mengaksesnya kapanpun, tidak terbatas waktu, seperti itu. Lalu, media yang selanjutnya yang saya gunakan adalah Google Form. Google Form ini mungkin akan saya gunakan ketika melakukan latihan-latihan soal, seperti itu. Latihan soal saya gunakan untuk melalui Google Form, seperti itu. Atau mungkin nanti materi-materi PowerPoint juga akan saya sampaikan juga lewat Google Form, itu nanti saya beritahukan lebih lanjut. Lalu media yang akan saya gunakan lagi adalah Quizizz. Quizizz ini semacam quiz-quiz online ya kayak game-game gitulah. Quizizz. Nanti saya juga akan gunakan untuk mengetahui atau mengukur seberapa paham sih kalian akan materi yang telah saya sampaikan, tapi sifatnya lebih soft sih, tidak terlalu serius-serius banget, jadi kayak game lah, kalian saling berkompetisi di Quizizz ini. Saya buat soal, masukkan ke Quizizz, dan kalian mengerjakannya di Quizizz, seperti itu. Insya Allah akan seperti itu. Itu media-media yang akan saya gunakan. Lalu selanjutnya dalam bentuk penilaian. Paling penting kehadiran ya, meskipun kita lewat daring atau jarak jauh, itu kehadiran juga akan saya pantau. Ketika menggunakan Zoom misalnya, maka saya akan lihat partisipannya ada berapa. Itu dilihat dari kehadiran. Kehadiran juga masuk penilaian. Atau kalau dari YouTube misalnya, saya hanya menyampaikan materi lewat YouTube nih. Kalian nonton, bagaimana sih kehadirannya? Adalah dengan cara kalian komentarin aja di YouTube saya, misal dengan cara nama kalian siapa, dari kelas mana, lalu nama kelas hadir misalnya. Contoh misal Rinaldi kelas 11 IPS 2 hadir, seperti itu. Tinggal komen di komentar YouTube saya, seperti itu. Itu dalam bentuk kehadiran. Kalau dari segi keaktifan siswa, itu adalah dari segi pertanyaan. Ini juga menjadi penilaian paling tinggi juga nih bagi saya. Jadi ketika materi disampaikan, entah itu lewat WhatsApp atau lewat YouTube, maka kalau kalian ada yang masih belum paham atau ingin bertanya, silakan tanyakan langsung melalui Japri ke WA saya. Nah, yang bertanya itu akan mendapatkan penilaian tambahan lah, ada tambahan nilai positif untuk kalian, seperti itu. Intinya keaktifan siswa itu dalam bentuk bertanya, seperti itu kalau dalam bentuk pelajaran daring, seperti itu. Nah, penilaian yang tak kalah penting lagi adalah melalui pengumpulan tugas. Biasanya kan nggak selalu saya akan menyampaikan materi. Biasanya saya mungkin akan menyampaikan penugasan aja. Nah, yang mengumpulkan tugas dan tidak mengumpulkan tugas tentu nilainya akan berbeda. Maka yang disiplin pengumpulan tugasnya itu mungkin akan mendapat nilai lebih dibanding yang lain. Seperti itu. Oke, mungkin itu sedikit kontrak belajar yang ada di mata pelajaran sosiologi kelas 11 IPS ya. Ya intinya kita saling kerjasama aja lah. Seperti itu. Saling bantu. Kalaupun ada yang izin atau berhalangan hadir, silakan sampaikan aja. Tapi alasannya juga harus logis. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian ya. Mungkin bisa dipahami. Kalau ada yang masih belum bisa dipahami, bisa langsung WhatsApp saja ke saya. Kurang lebihnya mungkin saya mohon maaf. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.